Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurhaliza, NIM 190304147 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang pemasaran internasional, manajemen operasi internasional, manajemen keuangan internasional, hubungan industrial, dan manajemen SDM internasional. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu pemasaran internasional? Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu pemasaran. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Sedangkan pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Selanjutnya, tahapan menjadi perusahaan pemasaran internasional. Yang pertama, no-forex marketing, di mana perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, in-for-queen forex marketing, perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri, tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular forex marketing, produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produk ke pasar asing. Nah, sedangkan global marketing operation, pada fase ini, produsen benar-benar telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Secara khusus, manajer pemasaran internasional harus mengatasi 4 isu, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan produk perusahaan, yang kedua, menetapkan harga produk-produk tersebut, yang ketiga, bagaimana menjual produk-produk tersebut, dan yang keempat, bagaimana mendistribusikan produk-produk perusahaan kepada pelanggan. Adapun elemen-elemen kolektif dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix dan disebut sebagai 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Selanjutnya, hal terkait pemasaran internasional. Yang pertama, standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Standarisasi berfokus pada sisi biaya dari persamaan keuntungan dengan mengendalikan biaya, keuntungan perusahaan ditingkatkan. Yang kedua, kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Keberhasilan dalam mengembangkan produk dengan fitur yang tangible maupun intangible yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar modal yang beragam. Yang ketiga, kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Yang keempat, kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Promosi bergantung pada komunikasi dengan permisah di tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Yang kelima, kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Manajemen distribusi perusahaan internasional harus mengatasi masalah yang paling jelas adalah pemilihan modal transportasi untuk pengiriman barang perusahaan dari titik asal mereka ke tujuan mereka. Selanjutnya, manajemen operasi internasional. Nah, apa itu manajemen operasi internasional? Manajemen operasi internasional melakukan transformasi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan internasional. Kompleksitas dalam manajemen operasi internasional meliputi sumber daya, lokasi, dan logistik. Pada manajemen operasi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membuat atau membeli, yaitu yang pertama ukuran, yang kedua jangkauan operasi, yang ketiga penguasaan teknologi, yang keempat lingkungan produk, yang kelima biaya, yang keenam kontrol, yang ketujuh resiko, yang kedelapan investasi, dan yang terakhir fleksibilitas. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yaitu isu terkait negara, yang kedua isu terkait produk, yang ketiga kebijakan pemerintah, dan yang terakhir isu keorganisasian. Hal terkait manajemen operasi internasional. Yang pertama ada manajemen rantai pasok dan integrasi vertikal, yang kedua mengelola produktivitas dan kualitas dalam bisnis internasional, dan yang terakhir mengelola informasi dalam bisnis internasional. Pembahasan selanjutnya manajemen keuangan internasional. Nah, apa itu manajemen keuangan internasional? Manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation yang lazimnya disebut MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Tujuan mereka yang utama adalah mencari keuntungan.
Nah, teman-teman, ternyata keuangan internasional juga penting bagi yang pertama ekspansi perusahaan multinasional, yang kedua negara-negara yang sedang berkembang, yang ketiga ekspansi ideologi globalisasi, dan yang terakhir perdagangan internasional seperti kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, hal terkait manajemen keuangan internasional. Yang pertama, isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Berbagai isu keuangan dalam perdagangan internasional antara lain mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, kapan dan bagaimana untuk memeriksa kredit, bentuk-bentuk pembayaran yang digunakan, dan bagaimana mengatur pembiayaan internasional. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengelola risiko nilai tukar uang. Risiko nilai tukar uang adalah risiko yang berkaitan dengan beberapa nilai arus kas dasar mata uang negara asal perusahaan induk. Yang ketiga, manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja perusahaan multinasional prinsipnya tidak berbeda dengan modal kerja perusahaan domestik. Yang keempat, sumber investasi internasional, yaitu ada investasi portofolio dan investasi langsung. Selanjutnya, apa itu hubungan industrial dan manajemen SDM internasional? Nah, manajemen SDM termasuk kegiatan merekrut dan memilih non-manager dan manajer, menyediakan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja, dan memberikan santunan dan manfaat. Manajer SDM internasional harus berurusan dengan perbedaan budaya, tingkat pembangunan ekonomi, dan sistem hukum antara negara-negara di mana sebuah perusahaan beroperasi. Selanjutnya, pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Nah, masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satunya dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial yang eksklusif. Penjelasan yang terakhir, hal yang berkaitan dengan manajemen SDM internasional. Yang pertama, sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran. Yang kedua, penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas, memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Yang terakhir, hubungan tenaga kerja. Perwakilan serikat pekerja dan manajemen bertemu dan bernegosiasi kontrak. Kontrak yang mengatur hubungan kerja kolektif mereka sampai kontrak berakhir ketika baru dinegosiasikan.